2040. Jadi di sini saya akan memberikan kesan dan pesan selama saya satu semester ini mendapatkan mata kuliah BK. Nah, pesannya yaitu yang pertama itu saya jadi lebih paham dan mengenali lebih dekat juga tentang prinsip BK, tentang pendekatan-pendekatan dalam BK, dan itu akan membekali saya untuk menjadi guru yang lebih peka terhadap para siswa-siswa saya. Selain itu, selama pembelajaran, Ibu Lila selaku dosen yang mengampu mata kuliah BK pada kelas saya itu juga sangat interaktif dan komunikatif dalam kelas. Jadi saat pembelajaran itu sangat tidak bosan dan para siswa itu bisa menerima materi dengan sangat baik. Dan untuk pesannya yaitu semoga mata kuliah BK ini lebih terus diimprove lagi untuk materinya, untuk lebih mungkin bisa ditambahin studi kasus yang lebih banyak, terus bisa ditambahin praktik-praktik langsung biar para mahasiswa bisa langsung mengetahui bagaimana sih kayak pembelajaran BK, materi BK itu dapat diterapkan di kehidupan nyata. Sekian dari saya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mina dari Bestia. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya setelah mendapatkan mata kuliah bimbingan dan konseling. Jadi setelah mendapatkan mata kuliah bimbingan dan konseling, saya paham bahwasanya siswa itu memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Kita sebagai calon guru, tugasnya tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing dan mengarahkan siswa agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Saya juga paham bahwasanya jika membimbing siswa itu tidak dapat dilakukan dengan sendiri. Jadi kita membutuhkan kolaborasi antar semua pihak, baik itu guru, kepala sekolah, guru BK, stakeholder, dan orang tua, bahkan semua yang ada di lingkungan sekolah untuk mendukung perkembangan siswa secara optimal. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bu Lila dan teman-teman semua atas pengalaman belajar yang berharga dan penuh makna ini. Semoga ilmu yang kami dapat kami terapkan setelah nanti kita terjun di dunia kerja. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Fatika Azhar dengan NIM K7524045 kelas B PAP. Jadi kesan pesan saya satu semester ini mendapatkan materi matkul BK itu adalah untuk kesannya. Pembelajaran ini sangat berkesan sekali untuk saya, yaitu yang awalnya saya kurang paham dengan BK tentang pas saya BK di SMA itu sangat jauh berbeda sekali pada saya dengan BK. Saya berpikir BK itu hanya mengurus anak-anak yang mempunyai masalah, tapi itu salah. BK itu juga mengurus anak yang salah, mengurus anak yang belum ada kesalahan juga agar tidak terjerumus ke keburukan. Nah, jadi untuk BK ini saya juga paham sekali karena Bu Lila juga mengajarnya itu sangat bisa dipahami untuk kalangan mahasiswa-mahasiswa lain dan penjelasannya itu mudah untuk diterapkan. Mungkin kesannya itu sangat baik sekali matkul BK ini, dan juga mungkin untuk pesannya semoga matkul BK ini lebih inovatif lagi ke depannya, dan juga mungkin ada tambahan studi kasus ataupun ada tambahan tentang bagaimana siswa-siswa itu bisa menjadi BK. Jadi seperti PJBL ataupun project based learning yang lain. Jadi mahasiswa itu juga bagaimana cara menjadi BK yang baik itu bagaimana, seperti itu. Mungkin itu saja kesan pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Ailan dari. Di sini aku akan menceritakan bagaimana kesan dan pesan aku selama pembelajaran mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk kesannya yang pertama itu bagi aku ternyata bimbingan konseling ini tidak hanya mengurusi soal masalah saja, tetapi juga membantu dan hadir dalam menangani, membimbing, dan mengarahkan peserta didik ke jenjang yang kedepannya itu menjadi lebih baik, seperti itu. Dan untuk pesannya dari aku mungkin semoga
Karena aku juga pasti akan jadi calon pendidik, semoga aku bisa mengamalkan ilmu yang ada di bimbingan konseling ini lebih nyata, lebih bisa aku bawa ke sekolah dalam aku mengajar seperti itu. Makasih. Nah. Halo semuanya, kenalin aku Fadila Istiqomah dengan NIM K752405. Saya akan menyampaikan terkait dengan pesan dan kesan saya setelah mendapatkan mata kuliah bimbingan dan konseling. Nah, untuk kesannya, setelah saya mendapatkan mata kuliah bimbingan dan konseling ini, yang sebelumnya saya berpandangan bahwa bimbingan konseling itu hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Akan tetapi, ternyata bimbingan konseling itu juga untuk siswa yang berprestasi, siswa yang bermasalah, dan juga siswa yang biasa-biasa saja. Nah, layanan ini diberikan kepada anak-anak tersebut guna untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didiknya dalam 4 bidang kehidupan, yaitu akademik, pribadi, karir, dan juga sosial. Nah, dan juga peran BK itu sendiri ternyata bukan hanya untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah saja, akan tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan juga mengoptimalkan perkembangan peserta didik baik dalam 4 bidang kehidupan itu, yaitu akademik, karir, sosial, dan juga pribadi. Nah, untuk pesannya itu untuk mata kuliah BK ini semoga semakin inovatif ke depannya, terus mungkin ada penambahan-penambahan kayak mungkin pembelajaran yang interaktif, terus mungkin ada kayak pembelajaran yang berbasis game, atau mungkin ada inovasi-inovasi lainnya. Nah, yang bisa untuk bukan hanya sekedar memberikan pembelajaran, tapi juga memberikan pembelajaran yang asik serta bisa berkesan untuk mahasiswa-mahasiswanya begitu. Dan juga mungkin dari pesan saya setelah saya bisa mendapatkan mata kuliah bimbingan konseling ini, semoga bisa ketika saya menjadi guru bisa bermanfaat dan juga bisa menorehkan ilmu saya kepada siswa-siswa saya, walaupun nanti saya menjadi guru mata pelajaran. Akan tetapi saya juga bisa berkolaborasi dengan guru BK, guru wali kelas, terus kepala sekolah, staf TU, dan lain sebagainya dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Baik, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.